orang yang sudah belajar untuk berhenti dan diam bersama dengan Tuhan, dia nanti akan bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan dibalik, saudaraku. Marta itu belum belajar diam, belum belajar duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Marta belum. Marta langsung bekerja. Saya nggak bahas motivasi ya, motivasi Tuhan tahu kok, Tuhan mengasihi keduanya. Shalom saudara-saudari sekalian, kali ini kita akan merenungkan tentang sesuatu yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu berhenti dan diam bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kita pernah mendengar akan adanya satu statement dari seorang hamba Tuhan, bahwa orang yang bisa berhenti dan diam bersama dengan Tuhan, dia akan dapat bergerak bersama dengan Tuhan. Saudaraku, kita ini sudah sering mendengar motivasi-motivasi dari hamba-hamba Tuhan yang mendorong kita untuk bekerja, untuk bertindak, dan mengambil waktunya Tuhan atau kairosnya Tuhan ini dengan tindakan-tindakan, dan itu semua memang benar. Kalau kita berlambat-lambat sementara Tuhan sudah perintahkan, kita tidak bekerja, kita tidak bergerak, ya terlambat, saudaraku. Itu adalah fakta, itu kebenaran. Namun kali ini kita akan belajar sisi lain, yaitu bagaimana kita belajar untuk berhenti dan diam bersama dengan Tuhan. Karena sebelum bergerak, kita ini harus belajar diam dulu, saudara. Saudara, ada satu perikop yang kita semua sudah pernah dengar, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat 38-42, yaitu tentang Maria dan Marta. Ini dua murid Tuhan, saudari-saudari dari Lazarus yang mati dan dibangkitkan itu. Kita melihat, saudaraku, ayat 38 bunyinya demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi, dua bersaudari, satu Marta, dia menyambut Tuhan, satu Maria, bukan hanya menyambut, tapi dia duduk dekat kaki Tuhan, dan terus, garis bawahi kata terus, mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedang Marta sibuk sekali, garis bawahi kata sibuk sekali. Artinya Marta ini gambaran dari seorang wanita yang tangkas, yang cekatan, yang suka bekerja, saudaraku, dan kita memang membutuhkan orang-orang seperti itu. Sibuk sekali melayani. Saya kira motivasi dari Marta melayani Tuhan itu pasti karena dia mengasihi Tuhan. Dia ingin menyukakan hati Tuhan. Itu so pasti, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Tuhan tahu, saudaraku, bahwa ketika Marta itu protes, "Mengapa Maria kok diam saja tidak membantu aku, sementara aku sibuk untuk melayani engkau, Tuhan?" Dan protesnya itu direspon oleh Tuhan Yesus yang tahu akan apa yang terjadi, gejolak apa yang ada di dalam diri Marta. "Engkau khawatir."
Saudara, ada kekhawatiran, ada kegelisahan dalam diri Marta, Tuhan tahu. Nanti kita akan belajar, saudaraku, bahwa di dalam kita bekerja untuk Tuhan, kalau ada kekhawatiran, kalau ada kegelisahan, barangkali itu sebuah tanda bahwa kita perlu duduk diam. Kita perlu berhenti terlebih dahulu. Perlu break dan diam. Kalau ada kegelisahan, hilang sukacita, hilang kebahagiaan, yang timbul adalah kekhawatiran dan kegelisahan dalam hati. Dan dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, saudara. Jadi Marta ini bikin susah diri sendiri. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan, meskipun motivasinya murni, ingin menyukakan hati Tuhan, ingin melayani Dia dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, tapi kalau buahnya adalah kekhawatiran, kegelisahan, dan susah diri sendiri, jadi ada tidak nyaman, ada tidak bahagia, begitu, saudara, itu barangkali sebuah tanda bahwa ada yang tidak pas. Nah, ayat 42, kontras, Tuhan berbicara tentang Maria yang hanya duduk diam di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Maria dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Kata satu saja, saudara garis bawahi. Dalam hidup ini apa sih satu saja yang perlu itu? Nanti kita akan belajar, saudaraku. Ternyata ada satu saja yang perlu, ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi Maria itu milih, saudara. Duduk di bawah kaki Tuhan itu pilihan. Pilihannya Maria. Dan ternyata Tuhan memuji itu pilihan yang terbaik. Kata awalan itu artinya paling, yang paling baik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya Maria memilih bagian yang kekal sifatnya. Berurusan dengan yang kekal. Dan dia mendapatkan yang kekal itu. Saudara, ini kontras, yang satu Marta, yang satu Maria. Nah, sekarang kita akan kembali kepada statement yang tadi saya katakan. Orang yang sudah belajar untuk berhenti dan diam bersama dengan Tuhan, dia nanti akan bisa bergerak bersama dengan Tuhan. Jangan dibalik, saudaraku. Marta itu belum belajar diam, belum belajar duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Marta belum. Marta langsung bekerja. Saya nggak bahas motivasi ya, motivasi Tuhan tahu kok. Tuhan mengasihi keduanya. Nah, saudaraku, kita ingat ya dalam Mazmur 23, kalimat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian, dibaringkannya aku di padang yang berumput hijau. Jadi domba itu dibaringkan di padang yang berumput hijau. Itu kalimat pertama dari seluruh, ada 6 ayat ya di dalam Mazmur 23 itu. Yang semuanya merupakan janji luar biasa dalam hubungan dia sebagai gembala dan kita sebagai domba-dombanya. Sebagai domba-domba Kristus, pelajaran pertama yang harus kita bisa laksanakan adalah berbaring, saudaraku. Yaitu istirahat di dalam Dia. Nah, inilah yang digambarkan di dalam kisah Marta Maria itu. Maria itu tahu bagaimana rest in the Lord. Maria tahu apa makna dari duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ketika Maria itu mendengarkan Tuhan berkata-kata, itu dia menyerap sesuatu, saudara. Dia duduk dekat kaki Tuhan bukan ngelamun, dia duduk dekat kaki Tuhan bukan cuman sekedar ya maunya begitu, tidak.
ada sesuatu yang sedang terjadi, ada proses yang sedang terjadi. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Ini tulisan dari Rasul Yohanes, murid yang dikasih oleh Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Titik 2, apa saudaraku? Iman kita. Jadi semua apa saja yang lahir dari Allah, itulah yang mengalahkan dunia. Saudaraku, di dunia ini kita punya banyak problem, punya banyak masalah ya. Masalah ekonomi lah, masalah hubungan lah, masalah pelayanan lah ya saudaraku ya, masalah sakit penyakit, kesehatan tubuh, masalah banyaklah saudara masalah. Kita harus menang terhadap semua persoalan. Caranya temukan yang lahir dari Allah. Nah, kembali kepada Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan firman itu. Dia sebetulnya sedang menerima hal-hal yang lahir dari Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat firman di dalam Roma, saudaraku ya, Roma 10 ayat 17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi ketika Maria itu mendengarkan Tuhan berbicara, firman itu dia dengar, imannya timbul. Dan di sini dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah, yaitu firman Tuhan itu, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Dari manakah datangnya iman kita? Dari mendengar firman. Pada waktu mendengar firman yang dibutuhkan apa, saudaraku? Saya ulang lagi, berhenti dan diam. Saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak ayat-ayat, khususnya Perjanjian Lama ya. Mazmur 46 ayat 10 itu berbunyi apa? Diamlah dan ketahuilah. Jadi diam dan belajar untuk mengenali. Kemudian Keluaran 14 ayat 14, ini terkenal sekali ya, kisah di mana Musa dan orang-orang Israel ada di tepi Laut Kulsum itu. Tuhan berfirman, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam itu adalah pelajaran yang sangat penting bagi kita, karena dengan diam kita akan bisa mendengar firman Tuhan. Kira-kira Marta itu dengar firman apa enggak? Mungkin dengar tapi sedikit-sedikit, saudaraku, karena dia sibuk melayani. Maaf kata ya, kalau wanita melayani mempersiapkan makanan di dapur, kadang-kadang kedombrangan, saudaraku, bersaing dengan suara firman Tuhan yang berbicara lembut kepada muridnya. Itu, saudaraku, yang mungkin perlu kita renungkan kali ini. Jadi kalau saudara menghadapi pergumulan apapun di dunia ini, cari Tuhan, belajar berhenti, diam, dan dengarkan dia berkata apa. Satu perkataan Tuhan menyelesaikan semuanya. Karena itu menimbulkan iman, dan iman itu yang mengalahkan seluruh persoalan, segala persoalan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.